berkomentar ingin mendengarkan cerita aku bisa sembuh dari penyakit miom atau kista gitu ya. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman onlineku atau subscriberku yang berkomentar ingin mendengarkan cerita aku bisa sembuh dari penyakit miom atau kista gitu ya. Jadi teman-teman, aku itu di tahun 2016 apa 2017 aku itu mengalami pendarahan, yaitu efek dari aku pasang IUD atau spiral ya teman-teman. Pokoknya aku pendarahan hebat. Nah dalam perjalanan aku pendarahan itu teman-teman, apa setelah pendarahan gitu aku lupa lagi, itu aku kan selalu kontrol ke dokter kandungan. Nah disitulah ditemukan ada gumpalan darah, katanya seperti itu. Nggak tahu darah, nggak tahu berbentuk daging, pokoknya ada gumpalan lah ibaratnya di rahim aku. Dan itu aku lupa apa miom atau kista teman-teman, pokoknya ada penggumpalan. Nah setelah aku dinyatakan ada penggumpalan, itu memang haidku udah nggak baik teman-teman. Jadi maksudnya yang biasanya aku haid 7 hari itu cuma 3 hari, bahkan itu 3 hari pun sedikit-sedikit teman-teman. Nah dengan beriringnya waktu aku udah nggak gubris teman-teman. Pokoknya setiap aku cek ke kandungan pasti itu si gumpalan ada terus. Cuma kata dokter tidak perlu tindakan karena masih kecil, katanya seperti itu, nanti juga akan keluar beriringan dengan haid, katanya kayak gitu kan. Nah dari situ aku nggak pernah gubris teman-teman, karena memang nggak pernah ada keluhan yang terlalu urgent gitu ya teman-teman. Paling aku setiap haid itu suka sakit, yang biasa nggak pernah sakit teman-teman. Setelah aku pendarahan yang efek dari spiral itu aku suka sakit seperti haid waktu zaman gadis teman-teman gitu. Jadi 1 hari sebelum haid dan 1 hari setelah haid itu aku pasti sakit, tapi sakitnya enggak yang kontinu gitu ya teman-teman. Pokoknya sakit hilang kayak gitulah teman-teman. Nah terus akhirnya udah aku nggak gubris karena kata dokter juga ini nggak terlalu bahaya. Ya udah akhirnya aku nggak pikirkan, takutnya nanti dipikirkan juga nanti tambah penyakit itu berkembang ya teman-teman. Pokoknya selama aku tidak merasakan yang aneh-aneh, ya udah aku jalani hidup seperti biasa ibaratnya gitu. Nah akhirnya aku di tahun 2022 teman-teman, itu aku minum rimpang ya, minum rimpang. Terus setelah aku minum rimpang rutin, haidku jadi lancar teman-teman. Cuma anehnya setelah aku minum rimpang, haidnya itu aku keluar gumpalan-gumpalan kayak apa ya, kayak darah yang beku gitu teman-teman, warnanya hitam banget. Pokoknya kalau misalkan pipis itu si darah itu keluarnya itu nggak lumer teman-teman, jadi masih berbentuk gumpalan kayak gel gitu teman-teman. Nah dari situ aku berpikir apa karena ini dari rimpang ya, jadi kayak lagi ngebersihin kayak gitu. Nah tapi dari situ udah aku minumin rutin si rimpang itu teman-teman. Akhirnya aku yang ketemu sakit kena diare hebat itu teman-teman. Di situ aku di USG aku cerita kalau aku dulu punya riwayat apa kista atau miom gitulah, pokoknya ada gumpalan. Di USG ternyata rahimku bersih teman-teman. Nah mungkin itu efek dari minum rimpang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya masalah dalam haid ataupun dalam kandungan, bisa dicoba untuk minum rimpang. Karena aku dengar dari penjelasan Dr. Jedul Akbar juga bahwa minuman rimpang ini itu bisa digunakan untuk promil atau program hamil, asalkan pola hidup sehat, pola hidupnya dirubah ya teman-teman. Kayak makanan yang goreng-gorengan, lemak-lemakan, tepung-tepungan, minyak-minyakan yang tinggi karbohidrat, gula-gulaan itu dikurangi biar proses penyembuhan apa yang kita rasakan itu maksimal, dan kerjanya si rimpang juga maksimal teman-teman kayak gitu. Begitupun untuk pola hidup juga dirubah, seperti misalnya sering begadang berarti dirubah. Terus
pokoknya pola-pola hidup yang gak baik coba dirubah agar pola hidup sehat kita menunjang dengan kita mengkonsumsi rimpang, teman-teman, minuman rimpang maksudnya ya. Nah, jadi dari situ alhamdulillah teman-teman banyak sejuta manfaat dari rimpang yang pernah aku rasakan selama ini. Yang pasti istilahnya kayak urusan dengan perut alhamdulillah bisa terselesaikan satu persatu ya ibaratnya, walaupun istilah kita butuh waktu yang sabar. Karena kalau kita minum rimpang ataupun minuman herbal kita harus benar-benar sabar teman-teman, gak ada yang instan. Jangan sampai teman-teman minum baru sekali dua kali belum terasa udah putus asa, seminggu dua minggu terus putus asa, sebulan dua bulan terus putus asa. Aku aja butuh waktu hampir kurang lebih 1 tahun untuk mengkonsumsi rimpang yang bisa terselesaikan masalah di badan aku ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman minum rimpang jangan dianggap beban, jangan dianggap kayak aduh capek banget ya tiap hari pagi malam minum rimpang, harus ngolah rimpang setiap hari. Nah, jadi aku kasih solusi buat teman-teman. Kalau teman-teman gak mau ribet bikin rimpang setiap hari, teman-teman bikin stok di freezer. Kayak aku teman-teman, aku udah banyak videonya ya. Dan ini aku kasih contoh nih, ini stok aku rimpang 1 bulan, tapi ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi stoknya ya teman-teman. Jadi ini aku ada 2 macam untuk rimpangnya teman-teman. Ada rimpang yang diiris dan ada rimpang yang di frozen. Aku punya yang dikeringkan juga sih sebenarnya, cuma kalau yang dikeringkan aku nggak recommended banget bikinnya karena lama banget teman-teman, perjalanannya hampir 7 jam. Jadi teman-teman kalau pengen tahu cara bikin rimpang yang dikeringkan bisa lihat di video-video aku tentang rimpang. Teman-teman cari di playlist, ada cara membuat rimpang versi kering atau open kayak gitu teman-teman. Nah ini aku buat rimpang yang versi di chopper dan diiris. Kalau teman-teman gak punya chopper bisa di blender, tapi jangan pakai air terlalu banyak ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman tuh. Dan ini yang diiris. Jadi teman-teman kalau mau minum pagi sama malam, ini tinggal diseduh dengan air panas, tidak perlu direbus ya teman-teman, diseduh dengan air panas. Kemudian setelah hangat disaring, diminumnya gunakan jeruk nipis atau jeruk lemon atau sari lemon dan sari jeruk nipis, kasih madu, kasih garam. Pokoknya enak banget teman-teman ini minuman. Dan minuman ini pun tidak bau langu, tidak bau mentah, karena kan memang ini mentah. Ini enggak sama sekali bau mentah teman-teman. Pokoknya enak banget dan bikin anget. Untuk bahan-bahannya ini ada jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Jadi teman-teman kalau pengen tahu seperti apa cara membuatnya, teman-teman bisa nonton video aku sebelumnya untuk membuat rimpang. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi aku sampai sekarang hampir 1 tahun, setiap bulan aku bikin stok rimpang teman-teman nih, baik yang diiris ataupun yang dicoper. Jadi kalau misalkan aku pengen minum yang diiris, tinggal ambil yang diiris. Kalau yang pengen yang dicoper, aku tinggal ambil yang dicoper. Dan alhamdulillah aku mengkonsumsi rimpang ini bukan aku sendiri, tapi sama suamiku juga. Suamiku juga sama apa yang dirasakan itu bisa perlahan-lahan terkurangi, seperti kayak masuk angin, pegel-pegel, kolesterol, itu bisa sembuh teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Untuk ceritaku bisa terbebas dari miom atau kista atau apa ya namanya, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Pokoknya aku positif thinkingnya mungkin dari minuman ini teman-teman. Semoga ceritaku ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat buat teman-teman untuk sembuh dan berjuang untuk melawan penyakit yang ada di badannya. Dan teman-teman untuk bersemangat bisa hidup sehat dengan minum rimpang. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang sehat, umur yang berkah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya videonya, dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.